Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mutimmu ni'amahu 'alaina wa yahdina siratan mustaqima. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi haraba al-batila wa ayyada al-haqqa wa ahya al-fadail wa tammama makarim al-akhlaqi tamaman haqqa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin ittiba'an hasana amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha kama amarakum bihi man istata'tum wattaqullaha wa qulu qawlan sadida kama qala Allah ta'ala mukhbiran wa amira wattaqullaha wa qulu lahum qawlan sadida. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa tahun Islam itu dinamai dengan tahun Hijriyah? Yakni berpatokan kepada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekkah ke Yathrib atau Madinah. Kenapa tidak berpatokan kepada kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita sudah banyak baca, sudah banyak mengetahui, sudah banyak mendengarkan. Ini merupakan hasil pemikiran para sahabat waktu itu yang sangat jenial dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal penting dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dipetik pelajarannya untuk kehidupan kita sekarang dan kehidupan di akhirat nanti. Yang pertama, membangun masjid sebelum membangun yang lainnya. Ketika masjid pertama dibangun di kota Yathrib Madinah atau Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta memasang batu bata dan bahan-bahan bangunan lainnya. Pada saat itulah beliau menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, memohon kepada Allah Rabbul Izzati. Ya Allah, tiada kehidupan yang lebih indah kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Dari doa itu ada dua hal urgen sebagai intisarinya. Yang pertama, masjid dibangun utamanya adalah sebagai tempat suci untuk menggapai kehidupan yang paling indah, yaitu kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, selain tempat ibadah, masjid adalah tempat saling mendoakan antara sesama jamaah, saling memohonkan ampun dari dosa-dosa antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Kendati pun para jamaah pemikiran dan madhabnya berbeda-beda. Lalu ketika orang-orang lain mencoba mencemoohkan dan melecehkan
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang sedang sibuk membangun masjid. Apaan itu? Lagi ngebangun apaan? Ini orang-orang kafir banyak yang mencemoohkan seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kaum muslimin yang sedang membangun masjid dengan ungkapannya yang bijak, bahwa para tukang itu bukanlah pekerja Khaybar, tetapi mereka itu adalah para pemilik masjid yang paling baik dan paling suci. Jadi para tukang bangunan masjid saja dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemilik yang paling baik dan paling suci. Apalagi yang lebih dari itu, yang menyumbangnya, yang memakmurkannya, lebih banyak lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid difungsikan beliau selain sebagai tempat sholat juga sebagai sekolah atau madrasah bagi umat Islam, sebagai tempat konseling atau BK, sebagai meeting hall atau auditorium, yakni tempat berkumpulnya masyarakat sekitar untuk membicarakan berbagai permasalahan penting, juga sebagai gedung parlemen, tempat musda kalau sekarang barangkali ya, musyawarah daerah, muker, musyawarah kerja, atau rapat-rapat penting lainnya. Bahkan masjid digunakan sebagai tempat menginap sementara para du'afa muhajirin dan para jomblo. Jadi intinya kita membangun dan memakmurkan masjid, tujuan utamanya adalah untuk memakmurkan jamaah atau masyarakat sekitarnya, sehingga terwujud apa yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1, alladzi barakna haulah, yakni masjid yang dapat memberikan berkah kepada sekelilingnya. Sidang Jumat rahimakumullah, hikmah yang kedua dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kalau di kampung kita barangkali mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk asli, atau antara yang bermadhab tertentu dengan madhab lainnya, atau antara yang berbeda politik, bendera politik satu dengan bendera lainnya, atau antara satu blok dengan blok lainnya yang saling bertentangan kadang-kadang. Tentunya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mempersaudarakan dua kelompok manusia yang berbeda kultur, beda tradisi, atau beda pemahaman, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun karena adanya iman di dalam hati, maka ini menjadi mudah. Karena Allah sendirilah yang menancapkan dan mempertautkan iman di dalam hati setiap orang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim, yang artinya, dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di muka bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersaudarakan hati
tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Intinya, dengan iman akan muncul persaudaraan yang erat. Dengan persaudaraan akan muncul rasa saling menyayangi, rasa saling mengingatkan, saling toleransi, bahkan saling take and give antara satu dengan lainnya. Sehingga untuk melakukan ketakwaan pun yang sebenarnya jadi lebih ringan dirasanya. Yang pada akhirnya kita mendapatkan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum turhamun. Sidang Jumat rahimakumullah, para ahli sejarah mengungkapkan rasa takjub, rasa kagum yang luar biasa terhadap metode Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan kaum Al-Ansar dengan kaum Muhajirin yang berbeda tradisi dan berbeda pola pikir. Karena sebelumnya belum pernah terjadi yang seperti itu. Mereka mengakui bahwa dengan mempersaudarakan ala Rasulullah SAW di Madinah itu telah memunculkan berbagai hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Di antaranya, pertama, munculnya rasa tolong-menolong, bahkan saling mewarisi harta antara Muhajirin dengan Al-Ansar. Padahal mereka bukan saudara kandung atau saudara-saudara. Kedua, segala macam fanatisme di dalam diri mereka, baik fanatisme jahiliyah, fanatisme ras atau suku, fanatisme golongan atau nasab yang sering menjadi pemicu pertengkaran, memproduk rasa unggul sendiri dan merendahkan yang lainnya menjadi cair. Sebab tidak ada lagi yang dibela kecuali Islam. Dan tidak ada lagi yang mulia kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Selain itu, persaudaraan ini memunculkan dorongan kuat di dalam diri untuk mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri. Bahkan persaudaraan ini mendorong mereka menjadi masyarakat yang luhur derajatnya dan mandiri kepribadiannya, karena adanya jiwa yang saling take and give atau saling memberikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Atau pemberi lebih baik dari penerima. Artinya bangsa yang berjiwa pemberi, martabatnya di atas bangsa yang berjiwa diberi atau peminta, apalagi koruptif. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menyimak dari kedua hikmah dari hijrah Rasulullah SAW tadi, diantaranya ada himmah atau keinginan kuat dari diri kita untuk membangun kampung kita yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentrem, subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, gemah ripah, repeh rapih, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang kedua, ada keinginan yang besar untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tinggi martabatnya, saling asah, saling asih, saling asuh, kacai jadi salewi, kadarat jadi selepak, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tidak saling sikat, saling sikut, saling sakiti. Ujungnya adalah masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.